Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi ya, yang sudah lama sekali sudah tidak pernah kita berjumpa karena kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Kita membahas materi yang baru untuk kelas 11 ini, jadi kalian tinggal beberapa materi untuk menuju akhir semester. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kalian masih tetap semangat, walaupun kita masih jarak jauh seperti ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Baiklah, Ibu mulai. Jadi materi kita, jadi ini dua materi terakhir kita. Materinya yaitu tentang resensi. Sudah pernah dengar kata ini? Jadi kita nanti akan meresensi sebuah karya, entah itu film, entah itu novel. Jadi di 11 kelas 11 ini kalian harus bisa lebih mengolah pikiran kalian, kalian harus bisa lebih menganalisis bagaimana caranya kita menilai sebuah karya sastra, ya. Jadi KD yang harus kalian tempuh untuk materi ini yaitu KD 3.16 dan KD 3.17. Di mana kalian akan belajar tentang apa itu resensi, kemudian bagaimana cara membuat resensi, sistematikanya bagaimana, dan yang terakhir adalah pasti kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam resensi. Ibu langsung saja ya. Kemudian apa itu resensi? Sudahkah kalian pernah mendengar kata resensi? Mungkin masih asing ya. Kalian menonton sebuah film atau sinetron. Nah, di sana kalian pasti akan mengomentari kira-kira film itu baik atau tidak ya. Kira-kira film itu bisa kita ambil hikmahnya atau tidak ya. Atau kira-kira filmnya tokohnya kurang kurang greget atau misalnya ceritanya tidak nyambung atau ceritanya membingungkan. Nah, jadi nantinya kita akan menilai kita misalnya sebagai juri. Nah, kita posisikan diri kita sebagai juri. Kita menilai apakah karya itu nanti layak untuk ditonton atau layak untuk dibaca. Seperti itu. Jadi kita harus mengomentari, kita harus memberikan komentar. Kira-kira karya itu nanti bisakah dibaca oleh banyak orang atau bisakah ditonton oleh banyak orang. Seperti itu. Itu yang dinamakan resensi. Jadi kita menilai apakah baik atau buruk. Seperti itu. Berdasarkan isinya, berdasarkan ceritanya, berdasarkan tokoh-tokoh yang dihadirkan. Kalau buku misalnya, apakah dari awal kita melihat covernya apakah menarik atau tidak, judulnya kira-kira menarik untuk dibaca atau tidak, seperti itu. Baik, kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi resensi itu adalah kita mengulas atau menilai atau kita eh, jadi ulasan, penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu berupa buku, ataukah film, ataukah karya yang lainnya. Jadi mengulas kembali, menilai, kemudian membicarakan tentang isinya, baik itu berupa karya film ataupun buku atau karya sastra yang lain. Jadi, tugas seorang penulis resensi itu adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah karya itu layak untuk dibaca atau tidak. Kemudian, sistematika dari resensi. Ada apa saja kah sistematikanya? Yang pertama, ada judul resensi, ya. Kemudian ada identitas bukunya, pendahuluan yang isinya adalah memperkenalkan siapa pengarangnya, bagaimana tujuan dari pengarang buku itu, dan lain-lain. Kemudian inti atau isi resensi itu sendiri, keunggulan,
kelemahan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sistematikanya yang dimulai dari judulnya, judul resensi. Kalian mau judul apa kira-kira yang menarik? Berdasarkan misalnya ini adalah novel yang kalian baca, judulnya adalah Teknik Bermain Gitar. Beda ya, judul resensi dengan judul buku. Judul resensi itu kalian buat sendiri, kira-kira judulnya apa? Kalau di sini judulnya adalah Valentino Rossi, Sang Juara. Judul bukunya adalah Autobiografi dari Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Ini ada di buku paket kalian. Kemudian judul aslinya apa, penerjemahnya siapa, penerbitnya siapa, diterbitkan tahun berapa, kemudian halamannya ada berapa. Ini adalah bagian identitas bukunya. Ya, jadi ada judul resensinya, identitas. Yang ketiga, isinya adalah pendahuluan. Jadi memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang. Di sini pendahuluannya adalah isi penulis memilih buku ini karena. Nah, tujuan kalian apa memilih buku itu? Diungkapkan bahwa penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Selain itu, buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Jadi itu adalah tujuan kalian sebagai penulis, kenapa memilih buku itu. Kemudian isi resensi itu bisa berupa ini adalah ringkasan ceritanya. Ya, jadi isi resensi itu isinya yang pertama adalah ringkasan, kemudian selanjutnya adalah berisi tentang kelemahan atau kekurangan dari resensi dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini contoh realnya. Jadi isinya ada selain ringkasan dari novel tersebut, juga yang utama adalah ulasan tentang kelebihan maupun kekurangan dari novel yang kalian baca. Ini contoh resensi dari karya Terelie, judulnya Pulang. Ini diterbitkan tahun 2015, ada 400 halaman. Jadi isinya yang pertama identitas novelnya dulu, sinopsis novelnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, paham ya? Jadi sistematikanya, ingat-ingat, ada judul resensi, kemudian identitas buku yang isinya adalah ada judul, penulis, penerbit, kemudian editornya siapa. Kalau misalnya itu film ya berarti sutradaranya siapa, produsernya siapa, kemudian itu rilis tahun berapa. Kemudian jangan lupa sinopsisnya, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang terakhir materi kita yaitu tentang kaidah kebahasaan dari resensi. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami. Yang pertama, bahwa resensi itu banyak menggunakan konjungsi penerang, yang artinya menerangkan sesuatu. Biasanya menggunakan kata yaitu, bahwa, yakni, ini jelas menerangkan sesuatu. Kemudian yang kedua banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang kaitannya dengan hubungan waktu. Contohnya ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, ini sebab akibat biasanya menggunakan konjungsi karena, sebab. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Contohnya, jangan atau seharusnya ini biasanya pada bagian penutup, hendaknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir banyak menggunakan kata serapan, baik itu dari bahasa Indonesia menyerap ke bahasa lain. Jadi, aturan penggunaan kata serapan yang pertama, nah ini kaitannya dengan kata serapan. Serapan itu maksudnya yaitu dari bahasa Indonesia menyerap dari bahasa lainnya, bahasa asing. Aturan penggunaan kata serapan yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf.
kecuali bunyi NG, NY, SY, atau KH. Contohnya adalah kromosom. Dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan tiga konsonan secara berurutan. Ini bukan bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan PH ini bukan bahasa dalam bahasa Indonesia. Kemudian TH ini juga bukan bahasa Indonesia. Ya, diperhatikan. Tiga konsonan yang berurutan seperti ini itu bukan kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua harus sesuai dengan pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Jadi pengucapannya harus sesuai dalam pengucapan bahasa Indonesia. Contohnya cek, kemudian tim bukan team, taksi tidak menggunakan tidak menggunakan huruf X, kemudian aki bukan akcu. Ya, ini adalah bahasa-bahasa yang sering kalian gunakan, tetapi itu sebenarnya bahasa yang salah. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak menggunakan konsonan yang berurutan CH atau tiga konsonan yang berurutan, atau X di tengah ini tidak digunakan. Selanjutnya yaitu penulisan kata serapan tidak jauh dari kata aslinya. Nah, ini kata aslinya itu biasanya, nah ini kalau berasal dari bahasa Inggris itu pasti penggunaan atau pengucapannya hampir mirip. Sistem kalau dalam bahasa Inggris pasti menggunakan SY, ya. Kalau bahasa Indonesianya bacanya adalah sistem bukan sistem. Frekuensi. Nah, ini bukan frekuensi, bukan menggunakan W. Pengucapannya hampir sama dalam bahasa aslinya. Kemudian hidraulik. Yang terakhir, jadi ini adalah penulisan kata serapan yang tidak jauh. Jadi penulisannya itu hampir sama dengan penulisan asli yang diserap. Yang namanya menyerap itu pasti diserap dari bahasa asing. Awalnya itu ini dari bahasa asing kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu namanya kata serapan. Baiklah. Jadi materi kita hari ini kita sudah membahas tentang apa itu resensi, kemudian sistematikanya, dan yang terakhir adalah kaidah bahasa. Jadi, terima kasih untuk hari ini. Akhiri, sampai berjumpa kembali untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.